Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang terhormat Bapak Aditya Perdana, Eskom. Selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, di sini kami dari kelompok 4 dari kelas PSIK 23D ingin mempresentasikan hasil kinerja kami yang mana proyek dan juga tugas akhir dari semester 2 kali ini. Kami mengambil materi biologi yang mana kita tahu bahwasannya biologi adalah ilmu yang dikembangkan mengenai rekayasa hayati dan organisme. Dan di sini kami membuat codingan ataupun suatu sistem yang dapat membantu para petani atau penelitian. Nama saya Gina Salsabila Nurung selaku moderator pada hari ini. Saya Selvi Audi Priscilia. Saya Fauzan Azmal Luis. Saya Feby Juliana Siramati. Saya Muhammad Rafi Akbar Tanjung. Oke, baik, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, baik, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, bioregulasi. Bisa dilihat di sini ada codingan yang sudah kami rancang beberapa hari sebelumnya dan mungkin juga ada di mini riset dan proyek kami Bapak. Oke, jadi dengan kode ini kami akan membuat aplikasi GUI sederhana untuk menghitung laju reaksi enzim berdasarkan model Michaelis-Menten dan dapat memperluas aplikasi ini dengan lebih banyak fitur sesuai kebutuhan bioregulasi yang lain, seperti menghitung berbagai parameter enzimatik lainnya atau menambahkan grafik untuk visualisasi data. Oke, seperti yang saya bilang bahwasannya biologi, kenapa kami memakai materi biologi, karena untuk memudahkan para peneliti dalam menghitung, dan inilah salah satu contohnya dalam bioregulasi. Oke, dari hasil codingan ini kita dapat ketika dirun dia akan muncul seperti ini, bioregulation calculator. Bisa kita lihat di sini ada konsentrasi substrat, ada Vmax, ada Km. Dan di sini kami mengambil contoh konsentrasi substratnya ada 20, Vmax-nya ada 10, Km-nya ada 5. Apa sih gunanya bioregulation calculator ini? Itu untuk menghitung laju reaksi. Ketika kita sudah memasukkan 3 angka ini, maka dapat hasil dari laju reaksi tersebut adalah 8,00 units per second. Oke, baik. Selanjutnya, Atau manfaat. manfaat. Oke, baik. Ini lanjutan dari bioregulasi. Manfaat menggunakan Java pada materi bioregulasi dan biosafety. Oke, manfaat mempelajari bioregulasi dalam konteks menghitung laju reaksi enzim berdasarkan model Michaelis-Menten menggunakan Java, termasuk pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi enzimatik. Dengan mempelajari bioregulasi, Anda akan lebih memahami mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi enzim. Menggunakan model Michaelis-Menten memungkinkan Anda untuk mengestimasi parameter-parameter enzimatik yang penting seperti Vmax dan juga Km. Oke. Selanjutnya masuk ke biosafety. Oke. Sebenarnya antara bioregulasi dan juga biosafety tadi berhubungan, dan itu pada buku biologi kami itu terdapat di dalam satu bab. Mengapa kami memasukkannya dalam judul pertama materi yaitu bioregulasi dan biosafety? Tetapi itu adalah suatu hal yang berbeda. Bisa kita lihat codingannya yang sudah kami rancang di sini, dan juga hasil dari codingannya berbeda dengan bioregulasi tadi. Bioregulasi tadi ada 3 sub seperti ini, yaitu tadi ada Vmax, substrat dan juga Km. Tapi di sini cuma ada biosafety calculator. Ketika kita masukkan biosafety-nya, misal 40 nih, kita masukkan dan kita kalkulatorkan, maka jumlahnya itu biosafety level is 40 gitu. Jadi ketika kita memasukkan angkanya, maka kalkulatornya
masukkan mungkin angka 80, maka mungkin yang keluarnya 80. Nanti kita bakal tes nih bagaimana jika dimasukkan dengan angka yang lain. Oke, kita masuk ke manfaatnya. Oke, manfaat dari manfaat mempelajari biosafety dalam konteks menilai tingkat resiko biosafety dari suatu agen biologis berdasarkan beberapa parameter dan menggunakan Java, termasuk meningkatkan kesadaran tentang resiko kesehatan dan keselamatan. Memahami konsep biosafety akan membantu Anda untuk lebih sadar terhadap resiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan agen biologis. Evaluasi resiko dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Oke, bisa kita lihat bahwasanya safety adalah keselamatan. Kita tahu bahwasanya BPJS ada BPJS Keselamatan Ketenaga Kerjaan. Jadi mungkin biosafety ini bisa digunakan dalam BPJS Ketenaga Kerjaan, teman-teman. Kalau misalnya ini berhasil, dan semoga kami dipanggil oleh BPJS ketika ini berhasil. Nih, oke. Kita lanjut ke materi yang kedua, Pak. Materi yang kedua ke teman saya yaitu Fauzan Azima. Kepada Fauzan Azima dipersilahkan. Oke, saya Fauzan Azima Lubis. Saya akan melanjutkan materi yang kedua. Yang akan saya bawakan yaitu tentang bioenergetika. Di sini bioenergetika itu kayak tentang energi dalam tubuh gitu ya, bisa dibilang. Seperti kayak lemak atau gula gitu. Nah, di sini kami membuat program untuk menghitung dari glukosa yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi kami gunakan kode ini dan kami akan membuat aplikasi GUI sederhana untuk menghitung bioenergetika dari glukosa. Jadi Anda dapat memperluas aplikasi ini dengan lebih banyak fitur sesuai kebutuhan. Ini tampilannya ya, seperti ya kayak tadi juga sebenarnya mirip tampilannya. Jadi kalau kita masukkan berapa glukosa dalam tubuh itu, kita akan hitung ATP-nya. Jadi kita hitung ATP itu hitung jumlah molalitasnya, kayak keenceran gitu, keenceran dari glukosanya gitu. Nah, jadi gunanya kalkulator ATP ini mengambil input dari text file, menghitung ATP berdasarkan nilai inputnya dan menampilkan hasilnya. Yaitulah tadi. Ini kita masukkan nilai input. Kalau kita hitung ATP, dia akan keluar jumlah dari input glukosanya. Seperti adalah gitu kayak rumusnya buat menghitung ini. Jadi kalau dalam ini kan dalam kalkulator kan langsung dia rumusnya nggak dilihatkan gitu kan. Oke, selanjutnya manfaatnya. Nah, jadi manfaat menggunakan Java pada materi bioenergetika adalah Java itu digunakan untuk membuat simulasi yang akurat dan realistis pada proses bioenergetika. Jadi Java dapat digunakan untuk membuat sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola data dan informasi pada laboratorium. Java juga dapat digunakan untuk membuat antarmuka pengguna yang lebih user friendly dan mudah digunakan oleh para ilmuwan dan peneliti. Dengan menggunakan Java, kita dapat membuat program yang lebih fleksibel, scalable, dan maintainable, sehingga dapat membuat para ilmuwan dan peneliti dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi pada bidang bioenergetika. Oke, pada materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Raffi Akbar Tanjung. Kepada Raffi, dipersilahkan. Oke, perkenalkan di sini saya Muhammad Raffi Akbar Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioindustri. Di sini mengenai bioindustri, kita bisa lihat pada kode yang di samping. Kami menggunakan kode ini untuk membuat aplikasi BI sederhana untuk menghitung aspek-aspek bioindustri.
seperti biaya produksi, pendapatan, dan laba atau rugi. Bisa dilihat tampilan atau UI-nya. Di sini saya memasukkan biaya bahan bakunya yang pertama 40, biaya tenaga kerjanya 20, biaya operasionalnya itu 10, dan jumlah produknya itu 50, harga jualnya satu jual per unitnya itu 5. Karena kita untuk mencari laba atau ruginya, di sini saya memasukkan inputnya untuk menghitung laba atau rugi. Setelah dijumlahkan, ternyata hasil hitung laba atau rugi yang dihasilkan yaitu 180. Jadi di sini kegunaan total biaya produksi yaitu yang pertama untuk menghitung berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Pengimplementasiannya yaitu untuk menghitung biaya produksi, pendapatan, dan laba atau rugi. Dengan kode ini oke, lanjut pada manfaatnya saja. Bisa dilihat pada PPT manfaat mempelajari bioindustri menggunakan Java dalam menghitung menghitung aspek-aspek bioindustri seperti biaya produksi, pendapatan, dan laba atau rugi adalah bagi berikut. Yang pertama untuk automatisasi perhitungan. Automatisasi perhitungannya itu menggunakan Java, Anda dapat membuat program yang dapat mengotomatisasi perhitungan biaya produksi, pendapatan, dan laba atau rugi dalam bioindustri. Program ini juga bisa membantu kita mempercepat proses penghitungan dan meminimalkan kesalahan manusia dalam mengelola data keuangan. Dan yang satunya lagi yaitu analisis data yang lebih kompleks. Menggunakan Java untuk menyediakan berbagai library dan framework untuk analisis data yang kompleks. Ini kita bisa menggunakan algoritma dan metode statistik yang canggih untuk mengelola data pendapatan, biaya, dan laba atau rugi dalam bioindustri dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Saya Selvi Priscilia akan membawakan materi berikutnya yaitu bioengineering atau yang biasa kita sebut dengan rekayasa hayati. Bioengineering ini adalah penerapan dari konsep dan metode biologi, fisika, kimia, dan ilmu komputer untuk memecahkan masalah terkait makhluk hidup dengan menggunakan penerapan dan analisis teknik. Nah, di sebelahnya ini ada kami buat programnya, program melalui Java. Dengan program ini kami akan membuat aplikasi GUI sederhana untuk menghitung aspek-aspek bioengineering seperti total biaya produksi dan yield dari proses fermentasi. Berikut hasilnya, kami membuat ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, jumlah bahan baku, efisiensi proses. Sebagai contohnya kami memasukkan biaya bahan baku ada 90, biaya tenaga kerja ada 80, biaya operasional ada 50, jumlah bahan baku 70, dan efisiensi proses ada 25. Nah, hasilnya akan menjadi 220 unit atau yieldnya 17,5 unit. Dan manfaat mempelajari bioengineering ini menggunakan Java dalam konteks menghitung aspek-aspek bioengineering seperti total biaya produksi dan yield dari proses fermentasi adalah sebagai berikut. Perhitungan biaya produksi secara otomatis. Dengan menggunakan Java, Anda dapat mengembangkan program komputer yang dapat menghitung total biaya produksi dari proses fermentasi. Dalam bioengineering, program ini dapat mengambil data biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan lainnya untuk menghitung total biaya produksi dengan cepat dan akurat. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan teman saya bernama Feby. Baik, saya Feby Juliana lagi akan membawakan materi bioinformatika. Sebelumnya, bioinformatika itu ialah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasi untuk mengelola dan menganalisis informasi hayati. Nah, bidang ini itu mencakup penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah biologi, terutama
seperti yang ada pada PPT tersebut. Sebelumnya kita bahas GC dulu, apa itu GC? Nah, GC itu adalah singkatan dari guanin dan sitosin. Pengertiannya itu adalah dua nukleotida yang membentuk asam nukleat yang dikenal sebagai asam DNA. Nah, presentasi guanin sitosin ini dalam urutan DNA mengacu pada proporsi nukleotida guanin dan sitosin dalam urutan DNA tertentu. Presentasi ini dapat dihitung dengan membagi jumlah nukleotida guanin dan sitosin dalam urutan DNA dengan jumlah total dan nukleotida dalam urutan tersebut. Di sini kami telah membuat program dengan cara kami untuk membuat kode untuk menghitung presentasi konten GC dalam urutan DNA. Di sini inilah yang program yang telah berhasil kami lakukan. Kita akan dapat menghitung DNA sekuensinya dengan menggunakan bioinformatika kalkulator. Kita masukkan 70. Setelah di kalkulator akan menghasilkan 0,00%. Maka jika kita ganti juga angkanya di sini akan tetap menghasilkan 0,00%. Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaatnya. Manfaat menggunakan Java pada materi bioinformatika adalah memahami konsep dan metode analisis bioinformatika yang digunakan dalam menginterpretasikan data DNA, termasuk perhitungan presentasi konten GC, mampu menggunakan perangkat lunak dan alat bioinformatika untuk melakukan analisis DNA dengan akurat dan efisien. Oke, baik, tadi kan kami sudah menjelaskan di PPT hasilnya. Nah, di sini kami menjelaskan bagaimana sih cara kerjanya. Oke, baik, ketika kita run, baik, sebentar. Nah, baik, ketika kita run, maka keluarlah hasil ini. Tadi kan kita ada memasukkan beberapa angka. Coba kita masukkan angka yang berbeda dari angka yang sebelumnya. Oke, boleh dimasukkan teman-teman. Konsentrasinya boleh dimasukkan sebagai 15. Vmax-nya bisa dimasukkan sebagai 20 dan KM-nya bisa dimasukkan sebagai 10. Oke, kita hitung laju reaksinya. Oke, maka laju reaksinya yaitu 12,00 unit. Berbeda seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu konsentrasinya itu kan tadi 20, 10 dan juga 5. Dan jumlah dari laju reaksinya adalah 8,00 unit per second. Oke. Ini adalah materi yang pertama. Materi yang kedua yaitu biosafety. Oke, biosafety. Seperti yang saya jelaskan tadi, apa gunanya biosafety sebagai keamanan dan juga ini dia hasil dari pemrograman yang telah kami lakukan. Tadi kami memasukkan angka 40 dan mendapatkan hasil 40. Ketika kita memasukkan angka 20 dan kita kalkulatorkan, maka hasilnya 20 terbukti. Oke, baik. Ke materi yang ketiga yaitu adalah bioenergetika. Oke, bioenergetika. Tadi dijelaskan sama teman kami bahwasannya ketika kita memasukkan jumlah dari bioenergetika, maka keluarlah dari hasil ATP. Tadi teman kami menjelaskan bahwasannya glukosanya ada 120 dan hasilnya itu adalah 4.560. Ketika kita memasukkannya 150, maka hasilnya adalah 6.000,0 molalitas. Oke, ini adalah contoh dari pengaplikasian materi yang ketiga. Materi
Materi yang keempat yaitu bioindustri. Oke, bioindustri tadi digunakan untuk mempercepat para peneliti ataupun pekerja dalam penghitungan bahan baku, tenaga kerja, operasional, produk, dan ini digunakan untuk mencari tahu laba ataupun rugi. Tadi dari contoh yang pertama, laba dan ruginya itu 180,0. Di sini kita masukkan dengan angka yang lain seperti bahan bakunya 30, tenaga kerjanya 15, biaya operationnya ada 15, jumlah produknya ada 70, dan harga per unitnya ada 15. Maka kita hitung laba atau rugi. Kita lihat bahwasanya laba atau ruginya di sini adalah 990,0. Berbeda seperti yang sebelumnya yaitu 180 karena berbeda pula angkanya. Baik, materi yang kelima, materi yang keempat. Oke, materi keempat yaitu rekayasa hayati atau bioengineering. Berbeda seperti yang sebelumnya, yaitu yang sebelumnya itu menghitung laba dan rugi, tetapi di sini menghitung total biaya dan juga yield. Oke, kita masukkan angka yang berbeda dari yang sebelumnya. Bahan bakunya itu ada 80, biaya tenaga kerja ada 90, biaya operasionalnya ada 75, jumlah bahan bakunya ada 50, efisiensi prosesnya ada 30. Oke, baik, kita hitung total biaya atau yieldnya. Ada total biayanya yaitu 245,0 unit dan juga yieldnya ada 15,0 unit. Oke, berbeda seperti yang sebelumnya yaitu total biaya 220 dan juga yieldnya ada 17,5. Materi yang terakhir yaitu bioinformatika menghitung DNA sequence. Oke. Seperti yang dijelaskan oleh teman kami tadi, Feby, bahwasanya ketika kita memasukkan maka hasilnya tetap 0. Jika ada yang meragukan, maka kita coba kembali apakah ketika hasil angkanya berbeda maka hasilnya juga berbeda. Kita masukkan angka 90. Kita kalkulkan. Nah, terbukti bahwasanya hasilnya tadi 0,00%. Baik, itulah tadi implementasi ataupun pembuktian dari program yang telah kami buat. Demikian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Kami mohon koreksi dan bimbingannya dari Bapak dosen pengampu, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.